Oke, kita mulai aja langsung ya. Mas Kavin, kita mulai aja ya. Nanti yang lain kita kirim video rekamannya aja. Mas Kavin boleh jadi moderatornya nggak? Gimana Waduh, Mas? waduh, ada yang izin lagi. Nggak ada yang dengerin dong. Kelompok lain. Nggak ada Iya, yang join. kayaknya malam nanti. Kita Assalamualaikum, Mak. Aku mau pamit dulu ya. Atau kita presentasi aja Mas Kavin nggak apa-apa. Cuma ada orang Mas Bay. Kita berdua doang. Aduh, ini gimana ini? Kayaknya lagi pada tidur. Tapi Iya, udah direkam. kan soalnya siang-siang gini enaknya tidur. Iya, iya sih bener. Habis Jumatan langsung tidur. Udah lanjut aja karena udah direkam. Kita lanjut aja. Buka aja Mas untuk ininya, presentasinya. Biar nanti saya baca materinya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, ada Mas Baitur Rahman, ada Mas Us, yang beranggotakan ada Mas Baitur Rahman, Mas Usman, Mbak Elda. Di sini kami kelompok satu akan membawakan materi ya dengan judul biodiversitas mikroba. Eh, Mungkin langsung saja, boleh disampaikan pada materi Mas Baitur Rahman. Silakan. Oke, terima kasih kepada Mas Kavin telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Oke, lanjut kita langsung ke materinya. Next. Yang pertama kita masuk ke daftar isi, yaitu yang pertama mikroorganisme, yang kedua keistimewaan mikroba dan diversitasnya, yang ketiga pentingnya mempelajari keanekaragaman mikroba, yang keempat mikroba dan bioteknologi, yang kelima potensi mikroorganisme ekstrimofilik, dan yang keenam potensi besar mikroba, potensi besar mikroba. Kita masuk ke poin pertama yaitu mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel multiseluler. Walaupun organisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, berproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan berevolusi. Habitat hidup yang sangat luas, memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Next. Tree of Life. Ada 3 domain utama kehidupan, yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Organisme dikategorikan ke dalam setiap domain berdasarkan karakteristik uniknya. Apa perbedaan antara bakteri, archaea, dan eukarya? Nah, bakteri adalah prokariota, artinya mereka adalah organisme uniseluler, mikrokopis yang tidak memiliki inti.
dan tidak memiliki inti organel. Spesies bakteri sangat beragam yang mencakup banyak patogen atau bakteri penyebab penyakit. Probiotik bakteri bermanfaat dan Cyanobacteria archaeae juga merupakan prokariota tetapi memiliki genom yang sangat berbeda dari bakteri. Banyak archaeae adalah ekstremofil yang hidup di lingkungan yang keras. Eukaria adalah organisme yang dapat berbentuk uniseluler atau multiseluler dan memiliki sel eukariotik. Sel-sel ini memiliki nukleus dan organel yang terikat membran organisme dan domain eukaria antara lain hewan, tumbuhan, jamur, dan alga. Next. Keistimewaan mikroba dan diversitasnya. Yang pertama, memiliki porsi terbesar sebagai penyumbang keanekaragaman hayati di dunia. Jasa lingkungan, meregulasi berbagai siklus elemen kimia penting E.G, karbon dan nitrogen, dan memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh organisme lainnya di dunia. Selanjutnya, produsen dan setengah jumlah oksigen bumi. Dan poin yang keempat, dapat hidup di semua jenis habitat E, G, tanah, air, udara, laut, kawah, gunung berapi, lokasi pertambangan, lumpur, gurun, kutub bumi, tubuh manusia, tubuh hewan, dan sebagainya. Pentingnya penelitian mengenai keanekaragaman mikroba. Poin-poinnya yaitu penyumbang kekayaan diversitas hayati terbesar. Dibandingkan dengan flora dan fauna, informasi mengenai biodiversitas mikroorganisme masih sangat sedikit. Diperkirakan baru 0,5% dari 2-3 miliar spesies mikroorganisme yang sudah teridentifikasi. Penelitian membuktikan adanya potensi dan manfaat yang besar. Lanjut. Pemanfaatan bioteknologi mikroba. Hampir seluruh proses bioteknologi modern memerlukan mikroba dan dalam beberapa bidang seperti mikroba dalam pertanian, agrikultur, mikroba dalam berbagai industri, mikroba dalam kedokteran dan obat-obatan, mikroba dalam kerekayasa lingkungan. Next. Mikroba dalam pertanian, agrikultur. Biocontrol agents, BCAAs, beberapa bakteri dan fungsi berfungsi sebagai BCAAs yang meredam pertumbuhan phytopatogen melalui produksi antibiotik sideropores dan melalui mekanisme kompetisi niche. Contoh, bakteri Bacillus thuringiensis dan Panibacillus popiliae, fungi Leschanychilium spp dan Metarhizium spp. Mikroba dalam berbagai industri. Enzimes, mikroba dan fungsi dapat memproduksi enzim-enzim yang berguna di berbagai macam industri. Contohnya, protease sebagai bahan aditifis dalam pembuatan deterjen, pectinase sebagai bahan penjernih atau clarification proses dalam industri jus buah kemasan, dan biopolymers. Mikroba dapat mensintesa polimer seperti polisakarida yang dapat digunakan sebagai bioplastik atau digunakan dalam aplikasi medis seperti tissue engineering atau drug delivery. Selanjutnya, mikroba dalam kedokteran dan obat-obatan. Yang pertama, antibiotik. Salah satu kegunaan terbesar dari mikroba adalah fungsinya sebagai antimicrobial agent. Contoh, penisilin, streptomycin, gentamicin, dan lain-lain. Yang kedua, anti-cancer drugs.
Beberapa bakteri dan fungi telah diketahui memproduksi metabolit yang bersifat anti-cancer. Contoh, doxorubicin yang diproduksi oleh bakteri Streptomyces pauceteus. Next. Biofuels. Mikroba dapat digunakan untuk mengkonversi bahan-bahan starchi atau selulosis menjadi alkohol, bioetanol, yang digunakan sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya, bioremediasi, proses pengolahan kontaminan dari media, air, tanah, dan lain-lain dengan bantuan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mendegradasi polutan target. Penggunaan bakteri Alcaniforax borkumensis yang dapat digunakan untuk bioremediasi oil spill. Next. Mikroba dalam pertanian atau agrikultur. Ini udah ya? Mas, udah sih harusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin ekstrimofilik. Mikroba ekstrimofilik adalah mikroorganisme yang hidup dalam kondisi seperti temperatur tinggi, temperatur rendah, kadar ionik, Ya. lanjut. Mikroba ekstrimofilik adalah mikroorganisme yang hidup seperti temperatur tinggi, termofilis, temperatur sirofilis, kadar ionik, kadar asam tinggi, kadar bahan aerobik, dan tekanan tinggi. Lanjut. Berikut contoh habitat mikroba ekstrimofilik dapat dilihat dari gambar-gambar berikut. Berdua ya. Lanjut. Mbak Lintang, apa itu namanya, suaranya tuh di mute, mantul, nggak jelas suaranya. Oh iya, Kak Lintang. Iya, makasih. ya. Ini, aduh. Nggak dikasih duit. Belum narik duit. Tadi habis 1 juta. Kalau ngasih gua. Ini yang keretanya
Oke, lanjut. Mikroba ekstrimofilik dan beberapa contoh aplikasinya dalam bioteknologi. Yang pertama, kita bisa melihat di bagan yang telah disiapkan oleh kelompok 1. Di sini kita bisa lihat ada mikroorganisme, asal isolasi biomolekules, dan aplikasi. Contohnya, kita bisa ngambil di mikroorganisme Thermococcus litoralis. Asal isolasinya dari hidrothermal vent di laut dalam sumur di laut dalam sumur penggalian minyak bumi. Biomolekulesnya di serin peptidas dan diaplikasikan ke dalam deterjen. Itu salah satunya. Next. Selanjutnya kita masuk ke potensi mikroba kelautan Indonesia. Adapun potensi-potensi mikroba di tahun 2019 yang kita kutip dari sumber Roseroe dan lain-lain. Sebanyak 80% organisme hidup ditemukan di ekosistem perairan. Indonesia sebagai salah satu pusat biodiversity atau mega biodiversity dengan 75% area terdiri dari ekosistem laut dan pesisir. Selanjutnya, potensi yang sangat besar untuk biodiscovery laut masih belum memiliki strategi nasional untuk pengelolaan sumber daya genetik mikroorganisme laut. Selanjutnya, tingkat eksplorasi masih sangat rendah dibandingkan potensinya. Dan selanjutnya, beberapa ilmuwan Indonesia dan asing telah berhasil menemukan. Lanjut. Adapun hambatan dan tantangan. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur yang kuat dalam mendorong aplikasi industri. Yang kedua, masih kurangnya minat dari industri di Indonesia untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Dan poin yang ketiga, potensi keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan incaran pihak-pihak asing dalam pencarian sumber senyawa aktif untuk aplikasi dalam bidang farmasi, kosmetika, dan industri lainnya, sehingga rentan terhadap pembajakan atau biopirasi diversitas hayati. Selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk melakukan presentasi. Dan terima kasih kepada Bu Eka yang sudah meluangkan waktunya dalam proses presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup mungkin itu yang materi dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan dari kelompok 2, dari Mbak Eka atau Mbak Bintang, Mbak Lintang. Silakan kalau ingin bertanya, akan dijawab sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja manfaat mikroba dalam bidang pertanian? Terus berikan contohnya itu gimana cara menggunakannya mikroba itu di bidang pertanian itu. Terima kasih. Oh ya, bentar ya Mbak ya, masih dicari jawabannya.
Ya, pertanyaannya ya adalah eh berikan contoh salah satu mikroba yang berguna ya dan fungsinya gitu. Yang Iya, fungsinya bagian pertanian. di bagian pertanian. Ya, yang tadi kan jelasnya di kelautan ya. Kalau Iya. ada maksud aku tuh di pertanian juga kalau ada aja. Kalau di bagian pertanian otomatis mengarah ke tumbuh-tumbuhan ya. Benar? Iya. Mm-mm. Oke. Ya. Di sini mikroba atau mikrobioma salah satunya yaitu tanah dan manfaatnya bagi tumbuhan. Itu salah satunya. Mikrobioma tanah memiliki peran penting dalam pemeliharaan nutrisi tanah. Mikrobioma tanah berasosiasi dengan ekosistem tumbuhan melalui interaksi tumbuhan dan mikroorganisme di tanah. Di tanah, mikroorganisme banyak terdapat di horizon tanah yang dekat dengan akar, yaitu rhizosfer. Hal itu disebabkan adanya pelepasan berbagai macam nutrien dari tumbuhan. Tumbuhan menyekresi